Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Martin Luther Sembiring, NIM 621331148, mata kuliah Fisiologi Manusia dari kelas PJKR 1F. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan sedikit tentang gimana sih itu sistem saraf. Berikut penjelasannya. Bagian sistem saraf pada manusia. Secara umum, sistem saraf terdiri dari beberapa bagian, yaitu otak, sumsum otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf atau neuron. Fungsi dari bagian-bagian ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Berikut ada penjelasannya. Yang pertama, kita masuk ke otak. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, sekresi atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi, hingga emosi. Yang kedua, kita masuk ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sebagian rangsangan yang sifatnya refleks bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Yang kedua, yaitu kita masuk ke sel saraf atau neuron. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nervus korneal, semua nervus spinal, dan cabangnya. Fungsinya sebagai pengantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respons sebagaimana mestinya. Terus kita masuk ke fungsi sistem saraf pada manusia. Setelah mengetahui bagian umum dari sistem saraf, Anda perlu mengenali fungsi sistem saraf. Fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengelola, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Fungsi ini akan berjalan dengan baik jika ada koordinasi antara fungsi sensorik, fungsi pengatur, dan fungsi motorik. Selain itu, jika diuraikan lebih lanjut, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengelolaan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Yang kedua, kita masuk ke sistem saraf tepi. Fungsi saraf tepi adalah menerima rangsangan dan menghantarkan semua respons yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari beberapa fungsi bagian, yaitu fungsi sensorik. Bagian ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls, baik yang dari luar maupun dalam tubuh. Rangsangan yang diterima bisa berupa cahaya, suhu, bau, suara, sentuhan, dan tekanan. Fungsi motorik. Bagian motorik berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Ketika terkena gangguan, misalnya terkena penyakit saraf motorik, maka tubuh tidak dapat bergerak dengan normal atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Fungsi somatik. Selain kedua fungsi tersebut, sistem saraf tepi juga mengelola respons semua kegiatan yang tidak disadari, seperti respons fight or flight dan kebalikannya. Contohnya, ketika mengalami ancaman, tubuh akan merespons ke keadaan tersebut dengan mempercepat denyut nadi, meningkatkan frekuensi pernapasan, serta meningkatkan aliran darah. Setelah keadaan yang dirasa mengancam sudah teratasi, tubuh akan mengembalikan respon ke kondisi normal. Sebagian hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.